Jamaah Bapak Ibu, jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yasin, "Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim." Matahari itu akan berjalan di tempat garis edarnya. Itulah ketetapan dari Allah yang Maha Gagah, Maha Mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Adapun bulan, Allah tetapkan tempat-tempat beredarnya sampai hatta ada kalau urjunil qadim, sampai di ujung-ujung yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah matahari pantas atau tidaklah mungkin terjadi matahari bertemu dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar, begitu pula malam itu tidak mungkin menggantikan siang. Wa kullun fi falakin yasbahun, dan semuanya akan berjalan di garis edarnya masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, Allah pula yang menetapkan berjalannya garis edarnya, orbitnya masing-masing. Alhamdulillah sekarang matahari masih cuman ditutup oleh bulan sedikit gitu aja. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia karena ada ilmu di zaman modern ini dengan hisab dihitung, perhitungan manusia pun juga tepat. Itu pun juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa tahu kapan akan terjadinya gerhana matahari, kapan akan terjadinya gerhana bulan. Sekarang masih cuman gerhana saja, cuman segitu saja. Perintah Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi gerhana itu adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu asyamsu wal qamar ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan itu termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yakshifani limauti ahadin wala lihayatihi. Matahari ataupun bulan itu tidak akan terjadi gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Namun itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah tasbih, perbanyaklah istighfar, dan salatlah kalian, dan perbanyaklah bersedekah. Itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah ketika kita menghadapi gerhana seperti itu adalah sholat dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan sholat gerhana. Untuk gerhana matahari memang ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah dalam hadis disebutkan Rasulullah ketika gerhana matahari beliau tidak menjiharkan bacaannya, tapi banyak hadis yang lain yang menyebutkan ketika terjadi gerhana matahari Rasulullah menjiharkan, melantangkan suaranya ketika sholat gerhana. Dan hari ini kita melakukan sholat gerhana dengan menjiharkan
karena pakai dalil yang menjiharkan, mengeraskan suara bacaan ketika sholat. Kenapa kok seperti itu? Karena perintahnya untuk menghadapi gerhana itu kan memperbanyak zikir, memperbanyak mengagungkan Allah, menyanjung Allah, banyak mengingat Allah, dan terang-terangan semua orang lain tahu bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebelum Islam datang di masa jahiliyah, ketika terjadi gerhana seperti ini, banyak dari kalangan mereka yang mengatakan mataharinya dimakan dewa, atau dimakan buto, atau dimakan apa itu? Atau dimakan binatang yang besar. Karena mereka meyakini seperti itu, maka mereka mukul apa yang ada di sekeliling mereka. Kayu ya dipukul, besi dipukul, diduduki. Untuk apa? Supaya butonnya tidak memuntahkan lagi itu yang dia makan. Mereka berpikirnya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah langsung sanggah itu pemahaman dengan pemahaman Islam. Bahkan memang pernah terjadi juga ketika terjadi gerhana, itu ada anak Nabi yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Jadi meninggalnya bertepatan dengan gerhana, sehingga banyak orang jahiliyah yang mengaitkan terjadinya gerhana itu dengan matinya seseorang ini tadi. Padahal kita tahu bahwa mati atau hidupnya seseorang semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan mati, kapan kita akan hidup, kapan seseorang akan lahir, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang matahari baru terjadi gerhana. Nanti di hari akhir yang harus kita ketahui adalah di hari akhir matahari pun akan rusak, akan berterbangan. Bahkan langit pun akan pecah. Bintang-bintang pun berguguran. Nanti laut pun juga bahkan ada yang disebutkan dalam ayat terbakar. Nah, jadi akan terbakar laut itu padahal dari air. Qadarullah, itulah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu sebelum tahun-tahun ini itu ada terjadi tsunami, bisa menghancurkan salah satu kota yang ada di Indonesia ini. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itu ketetapan Allah juga. Jadi kita harus mempelajari hal-hal yang seperti ini supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terjadinya gerhana, maka kita harus selalu mengingat Allah, mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nanti di akhirat ketika terjadi hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus waspada dan harus hati-hati untuk mempersiapkannya sekarang di dunia ini. Perbanyaklah zikrullah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah, karena dengan itulah dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki dosa. Bahkan Rasulullah bersabda, setiap kalian itu adalah pendosa. Namun ketahuilah, sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan itu adalah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kalau memang dari dosa-dosa kecil dengan istighfar itu ada cukup, atau dengan melakukan ibadah cukup insyaallah. Tapi kalau dosa-dosa yang besar tentunya kita taubatnya dengan harus taubatan nasuha, bisa jadi dengan sholat taubat, atau dengan hal-hal yang memang harus kita tebus itu semua kepada orang lain kalau memang ada hubungan dengan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Dengan terjadinya gerhana seperti ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ngelengki datang ke masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita lakukan ini itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amalan-amalan kita. Lebih-lebih di akhir Ramadan seperti ini, banyak orang yang sibuk untuk mengurusi persiapan lebaran mereka. Tapi kita ngelengke datang ke masjid untuk mengingat Allah, untuk zikrullah, untuk mengingat kesalahan-kesalahan kita, untuk mengistighfari, mentaubati semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan kesalahan tidak mau bertaubat. Semua manusia bersalah, bahkan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, itu juga pernah melakukan kesalahan. Dia dilarang untuk memakan buah khuldi, tapi malah dilanggar, meskipun awalnya dari istrinya terlebih dahulu, Siti Hawa. Baru setelah itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, karena tergiur dengan iming-iming syaitan pada waktu itu. Namun karena kesalahan ini Nabi Adam bertaubat. Sekelas Nabi Adam saja, seorang nabi, manusia pertama itu melakukan salah dan dia mau bertaubat, apalagi diri kita tentunya juga pernah melakukan salah dan kita pun juga harus bertaubat dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Bila mana Engkau tidak mengampuni dan menghapus kesalahan kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Tentunya ini juga harus kita doa, harus kita contoh apa yang didoakan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan kita harus merasa bahwa diri kita itu kecil, diri kita itu lemah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua makhluk yang ada di dunia ini, mataharinya, bulannya, buminya, semua tumbuhan, semuanya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga diperintahkan untuk berzikir. Buktinya mana? Disebutkan dalam surat Al-Isra. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya mengagungkan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara mereka masing-masing. Dan tentunya kita harus mencontoh itu, harus melakukan itu pula. Karena itu kewajiban kita sebagai makhluk, sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan oleh khatib bahwa tugas kita manusia yang diciptakan di dunia ini tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Jangan sampai kita menjadi orang yang pendosa dan tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita nggak boleh sombong? Karena balasan untuk orang yang sombong itu adalah dimasukkan ke dalam neraka. Seperti yang terjadi pada iblis, kepada syaitan ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau, maka dia diusir dari surga dan diancam dengan neraka, dan mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah, biidznillah, dengan izin Allah, Masya Allah, ketika terjadi gerhana, Rasulullah mensunahkan untuk melakukan sholat gerhana, kita melakukan, maka harapannya ini tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh syaitan, oleh iblis. Kita diperintahkan untuk sujud, untuk sholat, kita tetap melakukan sholat. Lebih-lebih sholat-sholat yang wajib kita harus perhatikan lagi. Jangan sampai kita sholat sunnah bisa melakukan, tapi sholat wajib tidak bisa melakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa sebab yang dilakukan oleh syaitan, kenapa kok tidak mau bersujud kepada Nabi Adam adalah karena sombong. Ana khairun minhu, dia mengatakan,
aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, karena ini menurut iblis dia itu lebih bagus, maka dia tidak mau sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan terjadi pada diri kita. Kita nggak boleh sombong. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertakwa kepada Allah. Seperti yang awal saya sampaikan tadi, kita harus bertakwa kepada Allah. Begitu pula disampaikan oleh para ulama. Mereka memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia di akhir-akhir ini kekurangan satu hal ini, yakni takut kepada Allah. Kalau saja mereka menjadi orang yang bertakwa, mereka takut kepada Allah, mereka akan jadi sebaik-baik manusia. Ketika mereka menjadi pemimpin rumah tangga, kalau dia takut kepada Allah, dia akan berusaha semaksimal mungkin jadi pemimpin rumah tangga yang terbaik. Kalau ada seorang istri yang dia itu takut kepada Allah, nggak mungkin kok dia terus main mata atau selingkuh atau yang lain sebagainya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak, dia nggak mungkin durhaka kepada orang tua karena dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pedagang, dia tidak akan curang, tidak akan mengurangi takaran, tidak akan mengurangi timbangan, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut inilah yang seharusnya ditanamkan pada tiap seorang muslim. Ketika mereka jadi apapun, ketika mereka bertakwa kepada Allah, mereka akan jadi orang yang paling baik. Dia tidak akan menggubris, mau dilihat orang atau tidak, mereka tetap akan menjadi orang yang terbaik. Ketika jadi bos, mereka pun juga akan menjadi pemimpin yang terbaik. Ketika mereka jadi bawahan, mereka akan jadi bawahan yang baik, berusaha semaksimal mungkin sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi gerhana, salah satu hal yang diperintahkan itu adalah berdoa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa, karena itu wujud bahwa diri kita itu lemah. Allah yang menerima doa kita. Yang terakhir dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan sholat gerhana itu adalah diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu adalah kita mengeluarkan rizki yang Allah berikan kepada diri kita. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari manusia ingin mengumpulkan harta, tapi dia mereka lupa untuk melakukan sedekah ini. Padahal ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan akan habis, yang kita pakai akan usang dan akan hancur. Yang kita miliki itu pun juga nanti akhirnya kalaupun masih ada sepeninggal kita akan diwaris oleh orang lain. Namun banyak orang tidak mau memperhatikan sedekahnya. Padahal sedekah itu adalah milik dia yang hakiki, yang akan mereka panen nanti di hari kiamat. Marilah kita akhiri kegiatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma isfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma isfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma isfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ustaz, menunggu waktu bahwa ini kan masih ada waktu itu. Apa menit itu nanti? Nah, mungkin diadakan pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya. Begini Ustaz, misalnya gerhana matahari itu sesudah asar gitu kan? Iya. Itu gimana sholat gerhananya? Karena kita tahu sesudah asar itu tidak boleh sholat sunnah. Ya. Kalau bila mana sholat gerhana terjadi setelah asar, tapi wallahu alam bishawab, setahu saya, menurut ilmu yang pernah saya dapat, gerhana itu gerhana matahari biasanya pagi di waktu duha atau seperti ini. Kalau setelah asar sepertinya belum pernah ada. Tapi wallahu a'lam bishawab. Nanti kalaupun itu terjadi, itu berarti kan kembali kepada hadisnya. Jadi tidak boleh sholat setelah asar, itu bukan berarti tidak yang tidak ada itu adalah sholat rawatibnya setelah asar tidak ada. Namun kalau ada sholat yang ada keadaan tertentu, maka itu silahkan dilakukan. Contoh yang lain, misalnya sholat jenazah itu juga boleh dilakukan setelah asar, karena itu bukan sholat rawatib. Nah, jadi itu karena ada keadaan tertentu dan itu darurat. Kalau tidak waktu itu terus kapan sholatnya? Nah, misalnya seperti itu. Begitu pula terjadi gerhana, itu kan gerhana perintahnya ketika gerhana maka kita diperintahkan untuk sholat. Nah, maka silahkan sholat. Nah, yang tidak boleh itu ngepas-paski. Nah, jadi pas diperintah sholat malah ngelakoni, ini pas dilarang malah ngelakoni. Nah, ini masalah di situ. Nah, terutama kenapa setelah asar itu tidak boleh sholat, itu karena dia khawatirkan akan menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Jadi yang tidak boleh itu kan ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Nah, kalau setelah asar nggak boleh sholat itu karena dikhawatirkan menyerupai orang-orang penyembah matahari. Jadi seperti itu, bisa dipahami? Ya. Barangkali ada yang lain yang perlu ditanyakan, monggo. Ya. Maksudnya sholat sesudah sholat asar atau menjelang maghrib itu kan kita masuk masjid. Jadi kan mestinya juga dipertahankan untuk sholat tahiyat di masjid. Ya, meskipun nanti akan banyak yang memperselisihkan untuk tahiyatul masjid. Menselisihkan untuk tahiyatul masjid itu bisa dilakukan kapan saja di mana saja. Maksudnya apa? Maksudnya kalau memang itu waktu terlarang maka kita nggak usah lah kita melakukan itu. Kita lakukan di tempat yang lain, di waktu yang lain. Jadi usahakan seperti itu. Jadi setelah asar misalnya ada ngajar TPA, ya kalau memang tidak perlu sholat ya nggak usah sholat, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Namun kalau saya lebih condong ya sebaiknya tidak dilakukan, karena kita masih bisa melakukan sholatnya setelah adzan maghrib atau sebelum asar tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan sholat itu ada waktu-waktu yang terlarang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Meskipun nanti akan ada ulama yang membolehkan itu karena sebab-sebab yang seperti itu. Bisa dipahami? Ya? Kalau gerhana itu kan nggak mungkin, gerhananya diundur wae kan nggak bisa. Kalau sholat tahiyatul masjid itu bisa diundur atau diajukan kan bisa. Jadi seperti itu. Begitu pula sholat jenazah. Ya, misalnya dia wis terlambat nguburi setelah asar misalnya seperti itu, dia nyolati dulu, silahkan. Karena kalau udah di kuburan yang tentu nanti berbeda, apalagi kalau sholat gaib lebih berbeda lagi.
lebih bagus yang sholat jenazahnya langsung di depannya. Jadi bisa dipahami. Ya, yang lain barangkali silakan. Gini Ustaz, karena sekarang ini trennya hari rayanya berbeda ini kelihatannya, gitu kan. Ada yang besok, ada yang Sabtu, gitu kan. Nah ini bagi kita ini misalnya gitu kan, kebetulan pada hari Jumat misalnya macam saya itu jadi imam gitu kan, tentunya imam maghrib dan misa gitu kan. Nah kebetulan mungkin saya misalnya gitu kan, kok lebih condong hari Jumatnya, jadi nggak hari Sabtunya gitu. Otomatis kan hari Jumat sore itu kan udah masuk tanggal 1 Syawalnya hari berikutnya gitu kan. Nah itu gimana? Saya itu memandangkan takbir atau gimana? Cari masjid. Boleh nggak? Cari aja masjid yang memang ya meyakini Jumat sholat, nah takbirnya di sana. Kalau di tempat tertentu dia udah menentukan Sabtu, ya pakai yang Sabtu. Kita menghormati mereka, kita datang ke masjid yang memang ditetapkan Jumat. Ya, misalnya di Baitur Rahmah itu kan Jumat jelas. Kalau sini sepertinya Sabtu nih. Kalau saya nggak bisa menentukan. Menentukan karena apa? Karena berkaitan dengan ini adalah dengan hilal nanti. Kita bisa lihat hilal atau tidak. Adapun nanti perselisihan berkaitan dengan hilal ini perselisihannya banyak. Nanti yang pakai ruqyah atau pakai hisab semuanya pun juga berselisih di antara mereka. Mereka memiliki ketentuan masing-masing. Yang ketentuan ini pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang nanti menyebabkan perbedaan sholat Id atau mulai Ramadan atau yang bulan-bulan yang lain. Jadi ini yang harus kita perhatikan dan tentunya kita harus saling toleran berkaitan dengan ini. Nggak perlu kita memperuncing dengan hal-hal yang seperti ini. Karena kebanyakan muslim zaman sekarang mereka lebih sering memperuncing perbedaan seperti ini. Udahlah, mereka seperti itu kita hormati. Kenapa kok harus seperti itu? Karena kita semua adalah saudara. Selain itu, kebanyakan manusia justru menggembur-gemburkan suruh toleran dengan orang di luar Islam. Tapi mereka nggak toleran sendiri dengan sesama mereka. Padahal itu lebih penting. Padahal toleran antar sesama manusia itu sesama muslim itu lebih dibandingkan kepada orang di luar Islam. Jadi seperti itu. Kita toleran mereka kepada mereka itu berkaitan dengan hal-hal yang sosial saja. Tapi berkaitan dengan ibadah kan nggak bisa toleran sama sekali. Nah ini lebih-lebih berkaitan dengan sesama muslim. Ini podo-podo sholat, podo-podo lebaran nih. Kenapa kok harus memperuncing masalah? Udahlah. Yang penting mereka pakai dalil. Kecuali apa itu salah satu kelompok di Indonesia bagian utara, Nasabandia apa itu? Misalnya itu bahkan majunya kok ya kebangetan. Pakainya dalilnya apa? Misalnya seperti itu, kita nggak bisa menolerir yang seperti itu. Misalnya terjadi seperti itu, ya udahlah. Kalau kita bisa secara logis ada dalilnya, ada buktinya, ada dasarnya, ada ilmunya, silakan jalankan. Tapi ya kalau kebangetan ya terus kabeh harus dihormati. Kalau salah ya harus diluruskan. Jadi seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Bisa dipahami? Ya. Jadi melihat hilal dulu juga pernah ditanyakan ketika ada ada ulama kumpul dengan antar agama. Intinya di sana banyak agama di Indonesia ini. Ada ulamanya, ada pendetanya, ada pastor dan lain sebagainya. Mereka kumpul. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh pastor, ini keluar enggak keluar, di luar kan? Di dalam aja kan? Ya, di dalam aja. Salah satu yang ditanyakan oleh mereka itu adalah orang Islam itu nyembah bulan toh? Pertanyaan mereka seperti itu. Kenapa kalau dia sampai menanyakan ini kepada ustadz atau kiai pada waktu itu?
Karena mereka merasa bahwa wong Islam yang apa-apa bulan. Contoh nih, masjid dhuwur dhewe ngene apa? Tandanya bulan aja. Nah, misalnya seperti itu. Terus lambang-lambang orang Islam itu juga pakai bulan. Ini ada mancing jam berapa ya? Ada. Ya udah, saya selesaikan dulu. Jadi ini ada pendeta yang mereka tanya kenapa orang Islam seperti itu, apa bulan. Bahkan pergantian bulan pun itu mereka memperhatikan hijriyah, penanggalan hijriyah. Padahal ada yang Masehi yang jelas wis pomen nek 30 31 29 nek kabisa 28 nek ora Februarine kan jelas. Nek hijriyah kan enggak seperti itu, semua pakai bulan. Kenapa kok ribut terus dengan bulan? Bahkan selain itu, misalnya bisa jadi sering juga terjadi berkaitan dengan ambulan. Kalau ambulan itu biasanya tandanya apa? Ambulan tandanya apa? Anda tahu? Plus gitu kan? Kalau orang Islam khusus orang Islam itu biasanya yang bulan sabit, bulan lagi. Jadi mereka sampai memperhatikan sedetil itu. Nah, ini hal yang harus diurai. Makanya dijawab pada waktu itu orang Islam tidak menyembah bulannya. Jadi orang Islam itu harus menyembah Allah. Begitu pula sama seperti Ka'bah. Kok nggak datang ngadep Ka'bah? Karena itu perintah dari Allah. Karena saya menyembah Allah, perintahnya untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi seperti itu. Bulan pun juga sama. Bulan itu, kenapa kita harus memperhatikan itu? Karena ibadah-ibadahnya orang Islam nanti ada kaitannya dengan bulan ini. Berkaitan dengan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, begitu pula haji. Itu kan semua ada kaitannya dengan bulan. Makanya dalam penanggalan hijriyah mereka harus dilestarikan dalam Islam. Ya, misalnya kita pengen puasa Ramadan sak-sak ini seorang, ya kan nggak bisa. Kita sebagai seorang Muslim tetap harus memperhatikan ini. Jadi memperhatikan bulannya itu bukan karena nyembah bulannya, tapi karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Jadi nanti akan terjadi perbedaan seperti ini, hal perbedaan yang tipis lah, udahlah biarin. Jadi kalau memang tidak, yang penting podo-podo sholat udah, yuk kita sholat bareng. Beda dinone ya ora apa-apa, penting ya lebaran. Nah, selesai, saling maafkan setelah itu. Itu aja, kita nggak usah bertele-tele berkaitan dengan ini. Tapi kembali lagi, orang Islam tidak menyembah bulan. Kenapa orang di luar Islam sampai tanya seperti itu? Karena menurut mereka kan ada yang nyembahnya salib, sehingga kalungnya ya salib, nih motor ya salib. Kenapa? Karena mereka pun juga menghormati itu, dicium-cium dan lain sebagainya. Nah, itu karena mereka juga nyembahnya itu, lah gitu lah. Kalau orang Islam perhatikan bulan itu bukan karena menyembah bulannya, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya kita haji kita stajok wae rame pas kuwi tanggal kuwi misalnya lho. Apa tak undur baru kuwi mesti sepi, tak mundur wae, kan nggak bisa. Hal-hal seperti ini harus kita perhatikan sehingga kita harus punya dasar masing-masing. Kita jalankan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, tidak perlu menyalahkan orang lain. Kalau memang misalnya enggak berbeda dengan orang lain, ya udah monggo saya tak jalankan sesuai dengan keyakinan saya. Karena saya juga mengikuti misalnya Ustadz Fulan, Kiai Fulan, silakan. Yang penting ada yang kita ikuti kalau memang kita sebagai orang awam. Kalau kita punya ilmu, kita gunakan ilmu yang kita miliki untuk memahami perbedaan ini, dan kita lebih condong di mana, silakan dijalankan. Gitu nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.